fi dzalikal yaum. Berimanlah pada peristiwa hari itu, yaitu ketika pembakaran Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim selamat. Amana fi dzalikal yaumi unasun katsir, maka berimanlah masyarakat sekitar pada waktu itu. Alasannya lima ra'au hadhil mukjizat, karena mereka sudah melihat mukjizat ini yang begitu nyata. Li Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Walimaro Namrud dalika, walamarahan Namrud dalika qala li Ibrahim. Ketika Namrud melihat peristiwa itu, maka dia bilang ke Nabi Ibrahim, ukhruj min ardina, keluarlah kamu Ibrahim dari bumi kita, dari tanah kita, kampung kita. Lihala tafsida alaina dinana, agar kamu tidak merusak agama kita. Fakharaja Ibrahim, maka keluarlah Ibrahim, wasahibatu Sarah, dan didampingi oleh wanita bernama Sarah. Bahkan mimman amana bihi, dan Sarah termasuk orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Wasahibahu ibnu akhihi Lut, kemudian Ibrahim ditemani pula oleh saudara, artinya ponakan, anak saudaranya, ponakannya Lutun, yaitu Lut alaihi salam. Ini cerita yang kemarin, Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, tidak apa-apa. Begitu enggak apa-apa, maka masyarakat yang menyaksikan pembakaran di situ banyak yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Yang tadinya nyembah berhala ikut Nabi Ibrahim. Di antara yang masuk Islam saat itu adalah Sarah ini. Kemudian Lut, yaitu anak dari saudara beliau, yaitu ponakan. Jadi Lut itu ponakan Nabi Ibrahim. Nah ini, dan begitu orang-orang lihat pada beriman, Namrud kemudian beraksi. Dengan segala kekecewaan, Namrud mengatakan, duh, kalian pada beriman, bukan ikut saya. Akhirnya dia bilang, Ibrahim, kamu harus keluar dari kampung kita, yaitu waktu itu ada di Damaskus ya. Keluar aja Ibrahim, kamu jangan tinggal di sini, ya, jangan di kampung kita, nanti akidah agama kampung kita rusak gara-gara kamu. Diusirlah Nabi Ibrahim dari Hauran kemarin. Diusir, ya Nabi Ibrahim gak melawan, Nabi Ibrahim ngikut aja. Akhirnya dia pergi meninggalkan Hauran Syria. Dia ditemani sama perempuan yang baru masuk Islam namanya Sarah, ditemani anak ponakan yaitu namanya Lut. Menuju kemana? Wajah Ibrahim bihima nahwa al-Maut. Jadi menuju ke Hauran tadi itu. Hauran itu bagian dari Mesir, tapi sebelum Mesir sebenarnya. Sampai di Hauran kemudian Allah perintahkan lewat wahyunya kepada Ibrahim, karena Sarah itu sudah beriman dan mengikuti ajaranmu, ya maka nikahlah kamu dengan Sarah di Hauran sini. Akhirnya Nabi Ibrahim pun atas perintah Allah lalu menikah dengan Sarah. Jadi Hauran setelah meninggalkan Damaskus. Ya, jadi itu perjalanan Ibrahim. Jadi sampai ke Hauran bersama dengan Lut tadi itu nikah di sana. Watajaro, karena dia baru pindah ke sana, apa yang dilakukan Ibrahim? Watajaro. Kemudian dia berdagang di Hauran. Fasara indahu malun katsirun. Lalu Nabi Ibrahim mempunyai harta banyak, artinya berhasil dalam berdagang. Fastaro kumasan wa akhadha zaujatahu Sarah wa tawajjaha li
Setelah di Haran berdagang jadi kaya bersama istrinya Sarah, kemudian beliau berangkat lagi membawa istrinya menuju ke Mesir. Kalau Syria ke Mesir sebenarnya kan sekarang dua negara ya, dulunya belum dua negara. Jadi kalau cerita Turki Utsmani itu kan sebenarnya yang pertama melepaskan diri dari Turki itu kan Syria atau Sam dulu namanya. Lepas Syria merdeka, kemudian nyusul lagi lepas Irak merdeka, kemudian lepas Mesir dan seterusnya. Itu dulunya sejarahnya itu. Lah begitu sampai ke Mesir, di sini diajak istrinya ke Mesir dengan segala kekayaan hasil dagang dari Allah. Jadi akhirnya hijrah lagi dari Haran menuju ke Mesir. Nah sampai di Mesir ada apa? Qala kana salah dari hasanin wa jamalin waqad kana waqtadalah adalah yakun fi zamani ajmal minha. Ya, ada mengatakan sejarawan bahwa Sarah yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim itu wanita tercantik pada tandingannya pada zaman itu. Falamma dakhala biha ila ardi Misr, begitu dia masuk ke Mesir, qila lahu ya Ibrahim inna li Misra malikan jabbaran yuhibbun nisa. Ibrahim ada di jalan Nabi Ibrahim, kamu tahu gak Mesir itu rajanya Jabbar, rajanya diktator. Jadi rajanya galak, diktator, bengis. Yuhibbun nisa, dia rakus dengan perempuan. Wakana min hadadi idza sami'a bi imra'atin jamilah yatazawwaju biha. Tiap kali raja Mesir tadi itu dia dengar ada perempuan cantik, pasti dia minta untuk dinikah dengan bangsa. Wakana ismul malik Tautis, nama raja Mesir yang bengis itu namanya Tautis. Wakana min adadil muluk asabiqa hayaskunu di Madinatin yuqalu laha Manuf. Ya, kebiasaan raja-raja Mesir yang sebelumnya, mereka hobinya atau sukanya tinggal di kota yang namanya kota Manuf. Wakana lahu Harros. Ya, Raja Tautis ini punya pasukan penjaga keamanan yuqimuna alat turqat yang bertugas di perjalanan sepanjang perjalanan jalan Mesir. Liyakhudul ada minal musafirin, untuk memeriksa semua yang lewat jalan itu. Wakana Ibrahim ini kon kawantu anzaujata Sarah fi sundukin liyuqiyah. Begitu Nabi Ibrahim dikasih tahu Ibrahim, kalau di Mesir rajanya diktator. Kalau dia dengar kamu bawa perempuan cantik, pasti akan diminta paksa. Itu. Akhirnya Nabi Ibrahim, udah kalau begitu saya dengarkan kata kamu. Akhirnya Nabi Ibrahim bikin semacam peti besar, istrinya dimasukkan dalam peti. Sarah itu senduknya, ya dimasukkan dia. Kalau peti besar kayak yang tempat kremasi itu kali ya, manusianya masuk, istrinya dimasukin peti masuk Mesir itu, supaya Raja Tautis tadi yang dolim itu tidak melihat. Tapi kan pasukan dia sepanjang jalan meriksa orang lewat, batas tasnya digeledah, bawa apa saja digeledah oleh pasukannya. Nah di sini Nabi Ibrahim tadi masukin peti palam masalah Ibrahim baina yadayil Harros itu Fathasun. Begitu Nabi Ibrahim lewat bawa peti besar, akhirnya penjaga keamanannya ingin memeriksa peti Nabi Ibrahim. Walam yakdir Ibrahim alamanihim, karena mereka jumlahnya banyak, Nabi Ibrahim tidak berdaya. Akhirnya peti Nabi Ibrahim dibuka sama penjaga itu.
Ya, fafatahu fa'idan bisarah bisunduk. Begitu dibuka, wih, ada perempuan cantik dalam peti. Ya, fahamaluha ilal malik, kemudian oleh penjaga Sarah tadi keluarkan dari peti, dihadapkan kepada raja yang haus perempuan ini. Apalah, kemudian rajanya nanya, man haliman ayah Ibrahim, Ibrahim perempuan ini siapa? Apalah, Ibrahim menjawab, iya ukti, perempuan ini saudara perempuan saya. Kata Nabi Ibrahim. Jadi dibuka padahal istrinya. Ketika dibuka ditanya di raja itu, ya Ibrahim siapa ini? Ini saudara perempuan saya. Hadihi ukti. Wa ana ukhtahu fil khilqah. Maksud Ibrahim bukan saudara kandung, tapi saudara ciptaan Allah lain jenis. Ya. Faqala al-malik zawijni ya. Dan raja bilang, ya kalau begitu Ibrahim nikahkan aku dengan perempuan ini. Ya. Padahal istri dia ya. Dan aku saudara akhirnya tadi nikahkan. Faqala innaha mutazawijah. Ada Ibrahim, dia sudah punya suami. Fa'afadal maliku qahran. Ya tadi karena kebiasaan dia maksa, terserah punya suami apa enggak. Yang penting saya ambil nikahkan saya dengan perempuan ini. Gitu. Namanya orang diktator nggak mengalah kan? Qala rawi farafa Allahu al-hijab an basari Ibrahim hatta ana lam tajid anu ayanati liat mahinna qalbuhu idza raja'a ilaihi. Ya karena kondisinya seperti itu, maka Allah hilangkan hijab dari pandangan Nabi Ibrahim, sehingga ya istrinya tidak hilang dari pandangannya begitu aja, dalam rangka Ibrahim biar tenang hatinya. Itu. Jadi kalau madana, begitu istrinya diambil, yang tadi ngaku saudara, ya, kemudian diambil, begitu raja mendekat kepada Sarah tadi, aroda ayatana walah biadihi, begitu dia mau megang si Sarah raja tadi itu, ia bisa biadihi, ya, tangannya langsung lumpuh raja Toidus itu. Ya begitu megang Sarah, tangannya langsung lumpuh si raja itu. Sumataba, begitu lumpuh dia taubat, kalau bahasa kita kapok, ya kan? Bahan pantolakot tiada. Kemudian dia lepaskan tangannya karena lumpuh, ya itu. Kemudian cuma ada pamadidahu tanya, yang begitu dilepaskan tangannya sehat lagi, ya, ini pegang Sarah lumpuh langsung, begitu dilepas tangannya sehat lagi. Penasaran, memegang Sarah lagi yang kedua kalinya lumpuh lagi. Begitu dilepas tangannya, sehat lagi tangannya. Ya kemudian dia coba lagi. Ya begitu coba lagi, tangannya lumpuh sekaligus kakinya lumpuh. Begitu. Akhirnya dia taubat lagi. Dan ini berulang-berulang sampai 7 kali. Ya kan? Penasaran kan? Ya, memegang lumpuh lagi, sembuh lagi, lumpuh lagi. Begitu ambruk kakinya baru terasa. Ya akhirnya setelah 7 kali gagal mau menguasai Sarah, kemudian dia taubat, benar-benar taubat, raja Toidus itu. Ya, kullu dzalika waqa Ibrahim yang dulu waqad kasaballahu hijab an basari pada al-malik ya Ibrahim wa ahduru wa ahdarahu wa akramahu wa ta'u zawjatahu. Ya kemudian begitu sudah taubat, kemudian Sarah diserahkan lagi kepada Ibrahim, ya, oleh Raja Toidus Mesir itu. Begitu diserahkan, Ibrahim dihormati raja, dimuliakan raja, sampai dikasih hadiah budaknya Toidus namanya Hajar. Jadi Siti Hajar itu budaknya Raja Mesir yang tadi lumpuh itu.
Jadi karena nggak bisa menguasai, taubat, taruh diserahkan, Ibrahim dimuliakan sampai dikasih hadiah budaknya Raja Tautis namanya Hajar. Ya kan ya. Nah itu menarik kan ya, cerita kayak begini zaman dulu. Ya, jadi Hajar itu sebenarnya jadi istri Ibrahim itu dulunya budak Raja Mesir yang Tautis itu. Ya kan, budak itu budak perempuan maksudnya. Ya, selanjutnya di sini Hajar itu fataza wajah Ibrahim, kemudian Ibrahim menikah pula dengan Siti Hajar, budak hadiah dari Raja Tautis Mesir itu. Tuh, wala summa inna Ibrahim kharaja min Misra yuridu Syam. Nah ini kemudian setelah kasus itu terjadi, ya maka Nabi Ibrahim berangkat lagi keluar dari Mesir menuju ke Syam lagi, ke Syam Syria sekarang. Ya, fa'aqama inda qaumin biwadin yuqalu lahu wadis Syam. Ya, jadi tadi ada masalah dengan Raja Mesir, kemudian rajanya sadar, ya istrinya diserahkan lagi, bahkan dikasih hadiah Hajar, nikah lagi dengan Hajar, maka Nabi Ibrahim punya istri juga akhirnya. Lalu dari Mesir pindah lagi ke Syam lagi. Sampai di Syam beliau tinggal di bukan yang semula, tapi di sekitar kaum di sebuah lembah yang disebut Lembah 7 Wadis Samti. Ya sampai di Lembah 7 itu fa'ausa Allah alaihi rizqa minal mahdi wal mawasi. Nabi Ibrahim di Lembah 7 itu pula dikasih kekayaan, kambing, kerbau, segala macam. Dia kaya raya. Kata gila lahu ihna asyara alfi qati'in minal ghanam wa fi kulli qati'in kalbun wa alaihi jundun minal riba. Pindah ke sana, ke daerah Sumur 7 itu, ya atau Lembah 7 itu. Dan di sana Ibrahim kaya lagi sampai kambingnya aja di sini jumlahnya 12.000 kambing. Ya 12.000 kambing. Ya, ini kira lalu nazar al-fiqatiin minal ghanam. Dan 12.000 kelompok kambing, bukan kambing lagi, 12.000 kelompok kambing, bukan kambing. Dan tiap-tiap kelompok dijaga satu anjing. 12.000 kelompok kambing per kelompok, satu anjing yang jaga. Inilah sejarah bahwa orang Islam itu boleh miara anjing kalau untuk menjaga kekayaan, dengan syarat jangan ada di rumah anjingnya. Itu dalam fikih begitu kan ya. Jadi orang Islam boleh punya kebun berpuluh-puluh hektar, ratusan hektar, bahkan di 2 hektar. Di sana suruh jaga anjing boleh. Tapi kalau di rumah nggak boleh, karena pasti ganggu ibadahnya. Ya kan, kalau di rumah habis wudu, jemur baju basah dijilatin, dan nanti gimana? Ya kan, habis makan piringnya dijilatin, nanti semua lagi. Nah kalau di rumah nggak boleh. Tapi kalau di pekarangan dan Nabi Ibrahim itu suruh jaga kambing. Ya kan, 12 kelompok kambing, 12.000 kelompok kambing berarti 12.000 anjing. Ya kan ya. Saking kayanya Nabi Ibrahim ketika pindah dari Mesir ke Syam, tapi bukan daerah yang sebelumnya Hauran, ya tapi daerah yang disebut Lembah 7. Dari situ Nabi Ibrahim kaya rayanya luar biasa, karena di dalam kalung istrinya juga rantai besar itu tapi emas. Bahkan Ibrahim aghnal anbiya. Nabi Ibrahim berarti termasuk nabi yang terkaya. Salatullah wassalamu alaihi fil ma'isah, dalam hal kehidupan dunia. Tetapi yang menarik, wa kana la yakulu illa ma'al adiyah. Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali harus bareng dengan tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan walaupun kaya raya
dia nggak sombong. Kalau makan selalu makan ada tamu. Kalau nggak ada tamu, dia nggak jadi makan. Keluar rumah cari-cari orang supaya bisa diajak makan di rumahnya. Bahkan di sini sampai dalam perjalanan mail wal maila ini, sampai jarak nyari orang menempuh 2 mil 1 mil. 1 mil berapa Pak Guru? 1 mil berapa kilo? 1 mil itu kan 8 km ya kalau nggak salah. Iya, berarti 8 kali 2 16 km nyari orang supaya diajak makan kalau udah datang sore. Jadi karena tidak amsal masa lam yakun indahu dhaifun. Suatu hari Nabi Ibrahim sore hari mau makan, nyari teman gak ada, tamu gak ada. Akhirnya dia jalan nyari orang yang bisa diajak makan hingga jarak sekitar 16 km. Itu Nabi Ibrahim. Lakila inna Ibrahim awalu man qara al-hadiyah. Ya, dikatakan Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang rajin menjamu tamu. Nabi Ibrahim itu punya sejarah orang pertama yang rajin menjamu tamu. Itu Nabi Ibrahim. Makanya ada istilah kiroya, koroya, kiroya. Apa kiroya? Kiroya itu jamu tamu anak yang baru lahir. Ya kan, dan di Jawa biasanya bukan kiroya, keraya. Menyebut kiroya susah, keraya. Dari mana? Dari keraya, artinya habis syukuran bayi lahir disebut kiroya. Kalau orang Serang nyebut nyuguh tamu, itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya kiroya. Nah itu, jadi bayi lahir itu ada istilah kiroya, ada istilah akikoh. Kalau kiroyah baru saja lahir, kalau hakikoh seminggu setelah lahir. Gitu. Jadi bayi lahir, orang tuanya habis mandi wilada, bayinya kiroyah. Gitu. Ini jarang dijalankan, kadang ada ya. Apalagi lahir di rumah sakit, kiroyahnya gimana? Ya kan? Biasanya kiroyah itu kalau di daerah-daerah tertentu langsung pakai yang namanya madu, kurma. Kalau nggak ada biasanya dugan, kelapa dugan. Ya maksudnya untuk teknik, untuk memoles lidahnya. Ya ini Nabi Ibrahim termasuk orang pertama di dunia yang menjamu tamu besar-besaran dan tidak pernah makan sendirian. Itu ada tuh Ibrahim. Nah itu. Kemudian beliau juga wa awwalu man sabba. Wa awwalu man sabba. Falamma ra'a syaiba bi yadihi angkara. Faqala ma hadza fa qala ilahi hadza wa qala. Faqala ya rabbi zidni wa qala. Ya, nah di sini Nabi Ibrahim juga orang yang paling pertama dikasih uban pada jenggotnya. Ya, Nabi Ibrahim itu orang yang pertama dikasih jenggot beruban. Begitu ada jenggot putih satu di sini, Nabi Ibrahim langsung ngadu ke Allah, ketakutan. Ya Allah, ini kok jenggot saya putih, tanda apa? Ketakutan. Langsung dijawab oleh Allah, Ibrahim itu tanda kewibawaanmu. Jadi kalau kita punya jenggot tanda wibawa. Kalau dikasih jenggot mulai putih, kata Allah jawabannya tanda wakor, tanda wibawa. Sekaligus wakor itu wibawa dan gagah. Itu. Jadi begitu Nabi Ibrahim dijawab sama Allah, ya udah kalau begitu Allah berilah aku kewibawaan yang lebih banyak. Akhirnya makin banyak yang putih. Jadi Pak Guru udah banyak yang putih, berarti banyak kewibawaan. Ya itu. Yang maksudnya orang kalau sudah dikasih jenggot kemudian menjadi berubah ada ubannya, menunjukkan orang itu harusnya punya
wibawa, disegani orang, ditakuti orang, alias harus berubah akhlaknya lebih baik. Itu jangan tua-tua keladi maksudnya, jangan tua-tua keladi ya. Tapi jadi contoh, jadi teladan bagi orang lain, bagi keluarganya. Gitu kan ya. Ya artinya masa kita udah putih jenggotnya kemudian masih marah-marah aja, malu sama anak cucu. Kan itu namanya wibawa bukan? Dan Nabi Ibrahim malah minta lagi karena jawab Allah itu wakor sebagai keanggungan dan kewibawaan Ibrahim. Akhirnya dia minta lagi kan? Ya, akhirnya minta lagi supaya dikasih lebih banyak lagi. Nah di sini Rabbi zidni waqara, berilah aku tambah wibawa lagi dengan jenggot yang ada ubannya itu. Fa asbahat lihyatu bahidah, karena minta tambah akhirnya seluruh jenggotnya menjadi putih semua. Itu Nabi Ibrahim cerita jenggot putih gitu kan ya. Wakilalah maka surat mawasihi dapat alil ardu, ketika seluruh ternak Nabi Ibrahim melimpah banyak, maka kampung yang disebut Lembah 7 itu di sana sempit penuh dengan ternaknya Nabi Ibrahim. Fajtama alaihi ahli dzal. Akhirnya orang kampung daerah Lembah 7 itu sepakat dengan mengatakan, hei orang yang soleh, hei orang yang pinter. Mereka manggil Nabi Ibrahim orang soleh, orang baik kan. Tapi karena ternaknya memenuhi kampung, mereka ngeluh, wahai orang soleh, ya kan, karena Isama indahum bisa disoleh. Karena waktu itu Nabi Ibrahim dijuluki dengan panggilan Sayyidus Soleh, orang sepuh yang soleh. Ya tadi tanda singkatnya putih itu dianggap sepuh kan, tapi soleh. Tapi mereka baik sepakat dengan mengatakan, wahai kesepuhan yang soleh, ternakmu sudah memenuhi kampung kita. Ukhruj min hamin biladina, tolong sih keluar dari kampung kita ini. Diusir lagi, udah kaya diusir lagi. Tapi bahasanya nyebut orang soleh, bukan jahat kan? Ya karena repot ya, kekayaannya melimpah di situ. Fa innaka dayak tal ardo alaina, karena kau bikin sempit kampung kita, bimawasika dengan ternak. Qala fa'azama ala rahil fala marakala anhum nasabatil aban minal ma. Akhirnya Ibrahim pun berminat meninggalkan Lembah 7 itu. Ya begitu Nabi Ibrahim beranjak dari situ meninggalkan kampung itu, nasabatil abar minal ma, semua sumur kering semua. Bahkan Nabi Muhammad padahal waktu Nabi Ibrahim di situ sumurnya berlimpah karena keberkahan Ibrahim tinggal di situ. Begitu tinggal Ibrahim, semua sumur yang 7 itu asal semua. Pahala kalau kau banyak yang mati kau minal atasi karena kehausan. Falahikuhu wasa'aluhu rujuk. Akhirnya mereka ngejar lagi Ibrahim, minta kembali ke kampung itu lagi. Ya, tadi diusir, begitu diusir sumurnya asap, pada mati kehausan dipanggil lagi, suruh balik lagi. Pak Abah kemudian Ibrahim pun tidak mau balik lagi. Fasa kau lalu, dia mau balik lagi terus gimana? Itu kan ya. Akhirnya mereka ngeluh, ada apa sesungguhnya kalian minta saya balik lagi? Mereka ngadu, sumurnya asal semua, wahai orang soleh. Ya kan? Ya sudah kalau begitu gini aja, saya nggak mau balik lagi. Cuman tolong ini saya kasih kambing 7. Nanti kambing 7 itu per satu kambing suruh berhenti di sumur 7 yang asal itu. Ya kan ya. Jadi nggak mau balik, Ibrahim suruh balik lagi nggak mau. Ya karena ngeluh nggak punya air sumurnya asal, Nabi Ibrahim malah ngasih hadiah kambing 7. Ya. Ini bawa kambing saya 7, nanti per satu kambing suruh berhenti di sumur 7 yang nggak ada airnya itu.
Itu begitu di bawah ada sumur, ketemu sumur satu, berhenti, ya kambing itu ditaruh di situ. Ya kemudian airnya mengalir lagi, itu ya. Kemudian jalan lagi, ketemu sumur lagi, kambing suruh berhenti lagi di situ, airnya ngalir lagi, ya. Penuh lagi sumurnya. Sampai 7 sumur itu, kambing berhenti 7 itu semuanya jadi melimpah lagi air. Itulah kemudian istilah lembah 7 sumur 7 yang ada di Sam yang sekarang namanya Syria. Nah, untuk membuktikan ya kita sendiri kalau punya uang jalan-jalan ke Syria. Iya, jalan-jalan ke Syria melihat sumur 7 sejalan itu gitu. Oh di Pandeglang ada ya, tapi sumurnya orang Pandeglang bukan sumurnya Nabi Ibrahim. Itu sumur 7 tempat 7 di Syria. Sejarahnya kayak begitu. Musir Ibrahim karena hartanya berlimpah, disuruh balik lagi karena sumurnya azan. Kasih kambing supaya menjadi pemandu atau pemicu sumber air. Tapi kan tadi ngeluhnya karena ternak Nabi Ibrahim kan? Nyatanya kan dijawab lagi dengan ternak bisa mendatangkan keberkahan air lagi. Ya nyatanya dari dulu cerita air itu nggak pernah selesai sampai sekarang. Itu ya. Dan di sinilah orang jadi tinggi ya kan. Ya Allah itu ngasih hukuman biasanya dari pusatnya langsung kan. Pusat kehidupan itu kan air. Kalau nggak ada hujan, sumber nggak ada. Udah pasti manusianya sengsara dimanapun negaranya. Ya kan kayak begitu kan. Makanya kenapa Rasul itu menyebutkan al-insanu istirakun fi tanati. Manusia itu harus hidup bersama terhadap satu air. Air itu manusia harus bersekutu, tidak boleh dikuasai oleh sepihak manapun. Itu kata Nabi. Ya, walaupun orang jual beli air, sebenarnya aslinya nggak boleh air itu dijual belikan. Kata Rasul karena milik sosial. Itu kan ya. Jadi kalau misalnya tetangga kita kehausan, kita punya air, nggak boleh beli, harus dikasih. Itu aslinya. Itu milik bersama disebutnya. Jadi cuman seiring dengan zaman, ya ada bisnis air yang diawali sama Perancis tahun 80-an, ya kan? Perancis itu kan masuk Indonesia dagang aqua itu tahun 80-an kan banyak. Yang pusatnya di pusat industri Pulau Gadung sana itu Jakarta Timur. Ngambil airnya dari Cijuruk, Sukabumi dekat Gunung Salak, gitu kan ya. Itu awal kali orang Indonesia diajarin dagang air sama Prancis. Ya sekarang Prancis sudah menjadi raja air. Ada aqua, ada le mineral sama di bawah Prancis. Semua nama beda, tapi itu juga gitu. Namanya beda tapi yang punya sama gitu. Prancis ini. Ya, lah itu. Yang kedua yang harus bersama milik bersama itu tempat mengembala. Nah sekarang tempat mengembalanya nggak ada bagusnya. Dulu kan ada tempat mengembala kambing bareng-bareng di sana zaman dulu gitu ya. Nah sekarang jadi jalan tol. Tempat mengembala kambing kerbaunya jadi jalan tol bagus ya. Mengembalanya di belakang rumah akhirnya dikandangin lagi, nggak bisa. Nah itu artinya ada tempat umum yang nggak boleh dimiliki oleh sepihak. Itu dalam dari sini nyatanya kayak begitu. Air itu tidak boleh dikuasai, dimonopoli oleh siapapun. Ketika dimonopoli nanti terjadi krisis air. Biasanya kayak begitu. Ya makanya kalau sekarang orang pada bingung, ada terobosan-terobosan capres baru katanya. Kan jalan tol itu bagus iya, tapi yang dibebasin jalan tol nyengir. Benar nggak ya? Lo jalan tol itu nikmat, ya kan? Tapi orang yang tanahnya dibebasin jalan tol dapat untung apa setelah jalan tol jadi? Ya kan? Timbal baliknya apa? Gitu kan juga ya? Gitu. Ya artinya
harus ada kajian ulang kan, harusnya ada kompensasi. Sama juga orang bikin pabrik kanan kiri dibebasin, setelah pabrik jadi lingkungannya kebagian enggak, kan harus begitu juga, namanya imbang kan ya Pak, namanya imbang. Nah, itu kalau nggak imbang namanya monopoli dalam bahasa pedagang. Nah itu nanti bisa jadi kerusakan lebih lanjut dan lebih luas itu ya. Makanya ya di sini ya jangankan yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu kan ada orang jualan namanya martabak Bangka di Jalan Diponegoro. Awal kali ada martabak Bangka itu kan di Jalan Diponegoro, alun-alun sana dekat rumah Pak Haji. Pak Haji kan orang sana kan Pak Haji Arif, kampungnya Pak Haji Arif kan. Itu ceritanya ada orang ya di sana beli martabak Bangka sambil nunggu kan sampingnya ada tukang beca itu Pak Haji Arif ya, tukang beca yang langganan di sampingnya itu ya, ada 3-4 tukang beca itu ya, ngobrol sama tukang beca ya Pak, udah dapat orang belum dari pagi belum ada yang ada belum kan, kasihan amat kata orang ini ya. Terus yaudah kalau begitu antar saja saya ke situ ya, maksudnya sambil nunggu martabak Bangka disuruh nganter keliling alun-alun kan deket kan, biasanya itu suruh jalan sambil nunggu martabak itu matang ya. Ayo antar saya ke sana. Kemana Pak? Udah ikutin aja, muter alun-alun 3 kali ya, dan itu balik lagi di Diponegoro lagi. Selama di jalan ini nanya nanya macam-macam kan. Setelah udah muter 3 kali balik lagi dan jadi dikasih martabak sama yang nyuruh itu. Makasih Pak Haji, saya ini sejak ada martabak saya di samping belum pernah ngerasain Pak Haji. Lu itu nyata Pak Haji ya, tukang beca di sampingnya belum pernah ngerasain, bertahun-tahun di sampingnya juga martabak Bangka itu. Iya, tahunya dikasih Pak Haji yang beli tadi yang suruh kirim itu. Terima kasih dikasih uang, dikasih martabak nih, saya kasih martabaknya. Jawabannya gitu. Sedih kan, artinya begitu berdekatan sehari-hari, nyobain aja belum pernah. Itu kan prihatin ya, nggak ada sosialnya sama sekali. Nah ini kan ya tentu kesenjangan kayak begitu itu kan jadi problem kadang-kadang dalam hidup ini. Nah ini ya sama begini, kenapa sih Nabi Ibrahim kemana-mana kaya, pindah ke Mesir kaya, ke sini kaya lagi. Dan nyatanya Nabi Ibrahim itu pusat keberkahan yang sampai sekarang kita doa ya kama sholaita ala sayyidina Ibrahim dan barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Itu begitu itu masalahnya. Maksudnya kita ini minta hidup berkah kayak Nabi Ibrahim, pindah kemana-mana kaya terus itu Nabi Ibrahim, tapi kemana-mana diiri orang terus. Ya kan tadi iri diusir, ini iri diusir. Lagi mana ya? Ya makanya Islam itu kayak begitu. Nabi Muhammad ngasih tahu di hadisnya, kullu dzi nikmatin maksudun ilaihi illa tawadu. Setiap orang yang dapat nikmat pasti ada yang dengki. Itu kata Nabi, illa tawadu, kecuali orang yang dapat nikmatnya tawadu. Itu doang kata Nabi. Menyikapi kehidupan supaya orang gak iri disuruh tawadu. Kalau enggak pasti orang lain iri. Itu ya makanya ya kita bangun rumah tetangga sebelah iri. Ya kan gitu. Kecuali kalau kita bangun rumahnya tawadu enggak. Ya kan? Kalau ini banyak uang enggak, ini mau dipinjemin. Ya padahal uang sendiri. Namanya tawadu. Bawa mobil masih baru, ini mobilnya baru enggak, ini orang nitip. Itu namanya tawadu kan. Mau naik ayo gitu kan Pak. Kalau orangnya tawadu mau orang enggak iri gitu. Tapi kalau orangnya angkuh udah pasti iri. Yang kalau iri enggak sampai pasti diusir. Gitu kan ya. Lu itu manusia ya kan. Lah
orang kemudian bertanya, apa sih sebab iri? Sebab iri itu pasti ada dua. Ya, apa itu? Satu, pendidikan terbatas, dua, imannya tidak ada. Akhir kan ya? Itu doang bukan ya? Karena kalau imannya ada di Al-Quran dibaca udah pasti jelas. Ya kan? Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kamilah yang membagi rezeki mereka dalam hidup di dunia ini. Artinya di dunia ini yang bagi rezeki Allah. Kalau enggak nerima berarti nantang Allah yang bagi. Gitu kan ya? Itu. Ini dibagi banyak, ini dibagi sedikit dan seterusnya. Itu sudah aturan Allah. Karena begini, kalau Allah ngasih berarti yang cocok segitu. Orang kaya karena cocok jadi orang kaya, dikasih miskin karena cocok jadi orang miskin. Itu pasti. Karena kalau orang miskin dikasih uang triliunan, ya barang-barang itu makainya juga bingung. Ya kan? Barang-barang itu makainya juga bingung. Bang itu 5 kali 5 aja sejam nggak selesai. Barang-barang itu triliunan. Nanti malah stres dengan dana miskin. Iya kan? Makanya orang-orang miskin harus sadar kenapa gak jadi menteri keuangan. Ya karena gak bisa ngitung. Kalau jadi menteri keuangan harus jago ngitung kan gitu. Lagi yang ngitung belanja yang beribu-ribu triliun itu gimana? Kalau nggak cerdas ya repot nanti ya. Salah dikit di penjara. Ya kan gitu. Jadi kalau orang ditakdirkan sudah kayak begini, memang Allah yang bagi, wajib diterima dengan lapang dada, tidak boleh iri kepada yang lain. Itu sudah sunnatullah kayak begitu. Ini lah Nabi Ibrahim orang yang berkah di mana-mana, ya kan? Kenapa Nabi Ibrahim berkah? Satu, imannya Nabi Ibrahim selalu baik. Yang kedua, Nabi Ibrahim akhlaknya baik. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu orangnya ganteng, cantik. Menarik bukan? Karena kalau Siti Sarah paling cantik, Ibrahim juga orang paling ganteng. Makanya ketika dihukum sama Namrud kemudian keluar dari api masih ganteng, tidak sedikit pun kena api. Lalu akhirnya orang yang nonton bodoh masuk Islam. Gitu kan? Satu ganteng, alamnya bagus, imannya bagus. Gitu. Ditambah dengan dermawan tadi kan ya. Artinya keberkahan itu lewat itu. Dermawan menimbulkan berkah, akhlak baik menimbulkan berkah, ibadah yang baik juga menimbulkan berkah, iman yang kuat juga menimbulkan berkah. Itu intinya, makanya wabari ala Ibrahim. Gitu kan? Jadi kita minta berkah Nabi Ibrahim. Padahal kalau kita baca kama sholaita ala Ibrahim wabari ala Muhammad, Nabi Muhammad kan cucunya Nabi Ibrahim. Gitu kan? Ya, Nabi Muhammad hidupnya berkah karena dari Nabi Ibrahim yang berkah itu. Makanya Nabi Ibrahim Nabi Ulul Azmi, Nabi Muhammad juga Nabi Ulul Azmi. Itu. Kenapa Ulul Azmi? Banyak ujian tapi iman tidak mengkar. Disebut Ulul Azmi itu. Iya kan? Ujiannya banyak tapi lurus terus gitu loh ya. Diusir kaya lagi, diusir kaya lagi, diusir kaya lagi. Dan digemari orang di mana-mana. Makanya sampai masuk dalam sejarah sholat kita. Ya kan, kalau sholat baca itu terus kan kama barat ta'ala Ibrahim. Itu dibaca terus, maksudnya biar kita kenal berkahnya. Itu maksudnya. Bukan baca nggak ada faedahnya, ada bagus itu ya. Kama saleh kama barak itu biar kita, keluarga kita berkah kayak Nabi Muhammad, kayak Nabi Ibrahim. Kemanapun kita pergi, disenangi orang, rezekinya berlimpah. Ya inilah yang akan dibacakan. Mudah-mudahan menambah wawasan sejarah kita kepada Nabi Ibrahim. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, saya terus akhirnya tak kalau itu bisa duduk dulu. Baru ber dong.
Batu dukungan buka tetap pak. Hollywood wah. Kalian saya udah gitu, kalau udah mati kok. Kalian Kita perlu ninjau ya teman-teman. orang di Dua aja dulu ya. Ayo, makan, mau ke makan kan? Mari kita ngomong dulu. Tahu mau berbalik. Berarti tiap Sabtu kalau mau keluar main begini. Oh, boleh orang Saya kan udah malam ngaji masjid. Oh ada